teman-teman kalian? Halo? Pak, saya mau Halo? bertanya. Ya, monggo, Mbak. Tadi kan seorang wanita yang bersuami itu kan diperbolehkan menyemir rambut jika mendapat izin dari suami. Ya, Itu ada ketentuan warna semirnya nggak, Pak? Atau bebas gitu? makanya kan gini, kalau semirnya warna kuning, merah, hukumnya sunnah. Tapi kalau warna hitam, hukumnya makruh, Mbak. Ketentuannya seperti itu. Kenapa Berarti makruh? sama. Kenapa makruh? Karena tasabuh bil fusak. Kalau yang hitam itu kan tasabuh bil sufak itu adalah menyerupai dengan orang-orang fasik. Cuma itu toh. Oh, itu berarti sama kayak bagi laki-laki gitu ya, Pak? Yang laki-laki ya sama. Ketika perang Oh, waktu zaman dahulu kan perang antara orang fasik, orang Islam perang. Maka Kanjeng Nabi memerintahkan untuk membedakan atau tanda-tanda tetenger orang Islam harus pakai semir kuning, yang musuhnya apa kan semirnya hitam. Itu iya. zaman dahulu. Sehingga atas perintah itu, sehingga hukumnya adalah sunnah. Ketika itu dilakukan, maka mendapatkan pahala kan itu. Cuma sekarang gini, Mbak, karena hukum Islam itu kan bisa berubah ya, Mbak ya, sesuai dengan keadaan. Nah, sekarang ini yang laki-laki itu kalau menggunakan semir itu penilaian masyarakat itu seakan-akan wong kuwi nakal kan ngono to, Mbak? Iya. Iya kan? Nah, ya ya memang walaupun toh hukum asalnya sunnah loh, tapi sekarang ini kan salah digunakan. Jadi ketok nak nggo semir terus akhirnya memang faktanya seperti itu. Akhirnya kan orang yang pakai semir itu kan memang uang kemelelet kan gitu ya. Akhirnya dipakai oleh orang-orang kriminal, dipakai oleh orang-orang yang sering main judi dan lain sebagainya kan di rata-rata itu kan. Lah akhirnya kan ijma ulama, kesepakatan ulama pun juga sekarang ini, ya kalau memang pakai semir itu tujuannya adalah untuk kebaikan, kemudian memang untuk kemaslahatan ya enggak masalah, tapi kalau digunakan untuk kemeletan ya hukumnya bisa berubah menjadi tidak sunnah lagi, maka menjadi hukumnya menjadi ya haram tadi, menjadi haram. Karena apa? Salah digunakan. Awalnya hukumnya boleh, tapi kemudian tidak diperbolehkan itu karena ya itu tadi pakai semir, tapi kemudian digunakan untuk ngerampok, digunakan untuk begal, digunakan untuk main judi, digunakan untuk kemelintian. Nah, akhirnya sekarang ulama yang ngalim ya mengatakan bahwa semir tidak diperbolehkan. Tapi tetap kembali ke hukum awal, selama pakai semir itu digunakan dalam rangka untuk kebaikan ya tidak masalah. Tidak masalah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Pun juga perempuan, kalau perempuan kan semir, kalau yang sudah punya suami ya maka harus izin pada suami, Mbak. Sampean menggawe semir moro-moro gak izin suami ya dosa sampean. Harus izin, Mbak. Penting Baik, Pak. Terima kasih. bojone sampean mengizinkan ya pakai aja nggak apa-apa, disemir jadi putih kabeh atau kuning kaya wong di Dubai atau wong di Eropa ya toh. Kayak orang Eropa. Ada lagi? Pak, begini kalau misalnya pas puasa itu ya Pak ya, masalah puasa. Kalau misalnya kita perempuan kan ada waktu haid itu loh Pak. Iya. Ada waktu haid itu, terus kemudian ya kan kita ikut sahur, ikut ini. Nah ternyata sudah bersih, tapi kita belum junub, belum mandi besar itu. Apakah boleh ikut puasa Pak? Maksudnya mandinya jadi mandi junubnya itu nanti habis subuh gitu loh Pak.
Oh gitu ya. Itu tetap sah apa enggak puasanya? Kalau misalkan kita ikut puasa gitu. Lah pertanyaan saya itu artinya dia sudah tahu hukumnya atau belum? Kalau belum tahu tetap sah, tapi kalau sudah tahu ya yang namanya mandi junub itu kalau sudah mampet darahnya sudah tidak keluar lagi kan fauron, Mbak. Fauron itu kan enggal-enggal, segera mungkin untuk segera mandi. Tapi kalau yang melakukan itu misalkan kemarin nggak tahu ya nggak masalah, puasanya tetap sah. Itu Mbak. Biasa taunya itu kan pas subuh gitu kan Pak, pas habis subuh itu baru tahu kalau udah Iya. bersih terus Artinya niatnya kan ya udahlah ya, puasa sekalian gitu loh. berarti kan artinya kan yes, pertanyaan saya gini, maksudnya berhentinya sesudah sahur atau sebelum sahur, Mbak? Ya kemungkinan bisa dari malamnya gitu loh Pak, dari Oh malamnya iya. tuh udah berhenti, Kalau cuma kan dia belum yakin kayak gitu. Terus ternyata paginya itu ternyata udah bersih beneran, terus mau ikut ikut puasa gitu. boleh sah, Mbak, puasanya sah. Sah. Artinya saya maksud yang jenengan tanyakan ini kan berarti kan orang haid ya, orang yang sedang haid itu berarti kan belum tahu persis kebiasaan. Kebiasaan itu maksudnya lamanya haid itu berapa bulan, minimalnya haid itu berapa bulan. Tapi kebiasaan orang perempuan haid itu kayaknya 1 minggu ya Mbak ya. Biasanya 1 minggu itu kan biasanya kalau perempuan itu kalau sudah mendalami kitab tentang haid itu kan mestinya bisa memprediksi sebenarnya. Tapi kalau misalkan dia belum tahu ya maka sesuai dengan apa yang diyakininya kan itu. Selama dia meyakini bahwa itu sudah bersih maka puasanya harus kita ikut dilanjutkan saja kan gitu. Maka kan ada keterangan ketika misalkan jenengan berhentinya jam zuhur ya, siang bolong itu sudah bersih, maka segera itu sampai harus mandi kan gitu ya, harus segera mandi kemudian melanjutkan puasa sampai maghrib. Apakah kemudian tetap dikodok? Tetap kodok, Pak. Tetap kodok. Kalau misalkan sampai berhentinya darah haid itu setelah jam 12 ataupun pada waktu zuhur, itu wajib kodok. Seperti ini juga, sampai melakukan puasa, maghrib kurang 20 menit, moro-moro haid. Berarti kan puasa yang dilakukan 1 hari kurang 20 menit itu ya kan tertinggal otomatis kan, maka itu juga wajib dikodoi, Pak. Paham tuh? Fahimna Pak. Oh, pahimna. Ya, memang harus Mbak, apa itu belajar ilmu Risalatul Mahid ya kalau di pondok pesantren itu kan untuk kehati-hatian. Kalau puasa, meninggalkan puasa kan ketika orang perempuan haid maka wajib qadha. Tapi kalau meninggalkan sholat maka tidak wajib qadha, ya kan? Itu rukhsah yang luar biasa. Jadi perempuan haid ora sholat, ya sholat yang ditinggalkan ora wajib diqadha. Apabila perempuan tetap wajib qadha, apakah sholatnya sah? Ya tidak sah. Itu sudah dalil nas ya, sudah dalil nas, sudah dari sononya. Yang lain monggo. Saya mau tanya, Pak. Monggo, pertanyaan bebas ini. Iya. Kalau itu, Pak, kalau junub itu, Pak, itu kalau puasanya itu, kalau mandi junubnya itu pas sahur itu habis pas subuh itu boleh nggak, Pak itu? Boleh, Mbak, boleh. Ini juga sering dibahas oleh Abdillah Yahya. Boleh. Jadi gini, Mbak, yang nggak boleh itu kalau bahasanya jima ya, kalau yang nggak boleh itu kan jima